Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Raya Sumatera Barat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Nikmat yang begitu banyak yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat tersebut. Salat dan salam semoga dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita duduk bersama merenungkan sebuah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah, ia memberikan pesan-pesan yang berharga bagi kita yang bisa kita amalkan di dalam keseharian kita. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kulla yawmin tatlu'u fihi syams ta'dilu bainal ithnaini sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah wal kalimatu at-tayyibatu sadaqah wa bi kulli khatwatin tamshiha ila al-masjid sadaqah wa tumitu al-adha 'ani at-tariqi sadaqah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Beliau bersabda, setiap persendian dari manusia itu wajib disedekahkan. Punya kewajiban bagi setiap manusia, dari setiap persendiannya dia mengeluarkan sedekah. Kulla yaumin tatlu'u fihi syams, setiap hari matahari terbit. Berapakah persendian kita? Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil insani 360 mafsalan. Pada diri seorang ada 360 persendian. Fa'alaihi ayatasaddaqa an kulli mafsalin minhu bisadaqah. Maka wajiblah terhadap manusia itu dia bersedekah atas setiap persendian tersebut. 360. Kalau seandainya kita bersedekah setiap persendian itu 1000 perak, berarti kita harus mengeluarkan sedekah setiap hari 360.000. Mampukah kita? Gaji per hari ada cuma 100.000, ada 150.000. Lalu pertanyaan, kenapa harus kita sedekahkan? Karena persendian itu adalah nikmat. Kita tidak akan bisa berjalan dengan baik kecuali karena persendian lutut kita itu bagus. Kita tidak bisa tidur nyaman kecuali disebabkan persendian pinggang kita baik.
Telunjuk kita tidak bisa kita gerak dengan baik kecuali karena persendiannya baik juga. Ada orang permasalahkan lututnya, entah berapa uang yang dia keluarkan. Dioperasi, sekian kali operasi, tidak sukses operasinya. Ratusan juta mungkin dia mengeluarkan. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak ada masalah dengan persendiannya? Bukankah itu nikmat? Nabi SAW mengatakan, ni'matani maghmunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat, kebanyakan manusia tertipu, lupa. Yang dua itu adalah nikmat. Kapan terasa itu adalah nikmat? Ketika dua nikmat itu hilang, baru kita mengatakan, oh iya nikmat. As-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan waktu lapang. Ketika kita sakit, pada saat itu muncul angan-angan kita, kalau saya sembuh saya akan bertaat kepada Allah, saya akan melakukan ini dan itu. Tapi ketika kita sehat, kita lupa. Malahan nikmat ini terkadang menjauhkan kita dari apa yang seharusnya kita lakukan dalam mensyukuri nikmat. Persendian itu adalah bagian dari nikmat Allah. Makanya harus kita sedekahkan setiap kali terbit matahari. Bagaimana bentuk realisasi sedekah itu? Disampaikan oleh Nabi SAW, ta'adilu bainal itsnaini sadaqah. Bersikap adil antara dua orang. Mungkin ada permasalahan, lalu kita menengahinya, mendamaikannya, dan bersikap adil kita mendamaikannya, itu adalah sedekah. Wa tu'inu rajula fi dabatihi, membantu orang di kendaraannya. Dahulu kendaraan tidak seperti mobil, hewan, onta, kuda, keledai. Terkadang dia tahmiluhu alaiha, engkau mengangkatnya ke atas, membantu dia, nggak bisa dia naik, kita bantu. Atau tarfa'u lahu alaiha mata'ahu sedekah, engkau angkat barangnya ke atas, sedekah. Tanda syukur kita dengan persendian, kita bantu orang naik, persendian tenaga kita, persendian di badan kita ini, kita bantu dia naik. Bukan setiap bantu minta uang. Ya, sekarang ya sedikit-sedikit minta uang, kompensasi dengan uang. Subhanallah, kapan dia bersedekah? Tanda syukur atas nikmat persendiannya. Ada mobil yang mogok, sudah kita dorong, jangan kita biarkan, ya. Tapi kita berhenti, kita bantu, itu adalah sedekah. Wal kalimatu thayyibah sadaqah, perkataan yang baik adalah sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila al-masjid sadaqah, atau ila al-salati sadaqah. Setiap langkah yang kita langkahkan menuju salat adalah sedekah. Wa tumitul adha 'anil tariqi sadaqah, engkau menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan adalah sedekah. Kalau seandainya kita berjalan di sebuah jalan, melewati sebuah jalan, ada kardus di tengah jalan, kira-kira yang kita lakukan apa? Biasa menghindar. Ada ranting, ada kayu, kita menghindar. Subhanallah. Coba kalau kita berhenti, kita ambil,
kita singkirkan ke tepi jalan, itu adalah sedekah. Malah tidak itu saja, Nabi SAW mengatakan al-iman bid'un wa sittuna syu'bah. Dalam riwayat yang lain bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 69 atau 79 cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Nilai yang tertinggi dari iman, cabang-cabang iman adalah ucapan la ilaha illallah, kalimat tauhid. Wa adnaha, nilai cabang keiman yang paling rendah adalah imatatul adza 'anit tariq, menyingkirkan yang mengganggu dari jalan. Kita lihat ada batu besar, ini akan mengganggu orang, kita singkirkan. Kita lihat ada batu, kita singkirkan. Itu adalah bagian dari iman, dan itu adalah bagian dari sedekah yang harus kita keluarkan. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan an-nakha'ah fil masjidi tudfinuha. Ingus atau dahak yang ada di masjid lalu engkau timbun. Dahulu masjid tidak seperti ini, pasir, tanah. Dalam masjid, luar masjid sama. Dan sebuah hadis Nabi SAW mengatakan al-busaqu fil masjid khati'ah, meludah di masjid ada sebuah dosa. Wa kafaratuhu dafnuha, penembusnya, peleburnya adalah menimbun bekas dahak tadi. Nah, di sini dikatakan oleh Nabi SAW, dahak atau ingus di masjid lalu ditimbun adalah sedekah. Maksudnya apa? Membersihkan masjid. Jangan diremehkan petugas-petugas di masjid yang membersihkan masjid. Jika dia ikhlas, subhanallah, berapa sedekah yang dia dapatkan, nilai sedekah yang dia dapatkan. Wasyai' tunahihi 'anit tariq, sesuatu yang engkau singkirkan dari jalan, juga adalah sedekah. Fa illam tajid, jika ini tidak bisa, itu tidak bisa, fa raka'at ad-duha tujzi'uha, wa raka'at ad-duha tujzi'uka. 2 rakaat duha sudah mencukupimu. Dari macam-macam dari sedekah yang kita disebutkan oleh Nabi, di antara riwayat yang lain dikatakan waktu kulis, setiap tasbih adalah sedekah, tahmid sedekah, takbir sedekah, dan yang lainnya. Amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah. Jika itu tidak bisa kita lakukan, cukup dengan 2 rakaat duha, itu sudah cukup di dalam membayar sedekah yang harus kita lakukan untuk setiap persendian kita. Kenapa? Karena semua persendiannya kita ajak untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada zikir, di situ ada gerakan, yang gerakan itu adalah ibadah kepada Allah. Ruku, sujud, duduk, berdiri, itu adalah gerakan dalam solat, yang itu adalah bagian dari bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu di antara wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah, "Ausani khalili," kekasihku telah mewasiatkanku. Ada 3. Yang salah satunya tidak meninggalkan 2 rakaat duha. Dua rakaat duha sudah cukup sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan, terutama adalah nikmat persendian yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا